Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya dalam acara Basar Indonesian Culture dengan tema kebangsaan dan politik 2014. Sungguh merupakan suatu kehormatan untuk saya bisa berdiri di sini dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Saya sebagai alumni Daya Susila, saya sungguh-sungguh merasa bangga menjadi alumni SMP Sekolah Daya Susila. Kenapa saya bangga? Karena buat saya Dasus adalah miniatur Indonesia. Potret kebangsaan, keindonesiaan, kebineka tunggal ikaan bisa kita lihat di Dasus. Dasus bukan sekolah yang eksklusif hanya untuk kelompok tertentu saja. Dasus adalah sekolah nasionalis. Karena Dasus menerima murid-murid dari berbagai kalangan yang berbeda. Dasus menerima murid-murid dari yang suku bangsa yang berbeda, agama yang berbeda, status sosial yang berbeda, tetapi kita semua berkumpul di sini dalam satu visi yang sama, yaitu membangun manusia Indonesia yang berkualitas dan menghargai pluralitas. Betul ya Bu Dewi ya? Oleh sebab itu saya betul-betul bangga menjadi alumni Dasus. Dan yang membuat Dasus istimewa adalah mungkin juga tidak ditemukan di sekolah lain, bahwa saya ingat dulu pada saat pelajaran agama, sekolah Dasus menyediakan guru-guru khusus untuk masing-masing agama. Dan ini adalah bukti bahwa sekolah Dasus sudah mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa kebinekaan tunggal ika tetapi Indonesia adalah tetap satu. Di Dasus, saya diajarkan untuk hidup bersama di dalam keberagaman. Disinilah yang menjadi bekal hidup saya sekarang ini di masyarakat. Dasus buat saya sudah memupuk rasa kebangsaan saya. Kebangsaan yang seperti apa? Kebangsaan adalah kata lain dari nasionalisme, atau juga yang artinya adalah cinta tanah air, negara, dan bangsa. Lantas bagaimana kita sebetulnya berbicara mengenai masalah nasionalisme ini bisa berbicara konteksnya dari hal-hal yang besar sampai dengan hal-hal yang kecil. Kalau kita bicara mengenai hal-hal yang besar, mungkin nasionalisme itu adalah mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan negara luar. Kemudian juga menjaga ketertiban umum, menjaga kerukunan hidup antar warga, sampai dengan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang besar lain contohnya adalah juga mempertahankan bagaimana proses demokrasi di Indonesia yang sudah kita capai juga adalah wujud dari cinta tanah air. Bagaimana kita mengamankan pemilu yang aman, bersih, dan jujur juga merupakan nilai-nilai daripada kebangsaan. Nah, harapan saya sebagai orang Garut, saya ingin mengajak warga Garut, komponen masyarakat yang ada di Garut, bahwa untuk mencintai tanah air, bangsa, dan negara kita bisa mulai dengan lingkungan yang terdekat, yaitu apa? Mencintai Garut. Ya. Seperti tadi Bapak sudah sampaikan bahwa sekarang jajaran Bupati dan Wakil Bupati dan seluruh pengurus Kabupaten Garut kita menggalakkan kebersihan untuk Garut. Nah, ini pun kita sebagai warga adalah bagaimana dari hal-hal yang kecil kita juga mewujudkan rasa cinta tanah air, cinta Garut dengan melakukan mencintai Garut, menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan. Ini juga adalah merupakan wujud daripada cinta Garut. Mencintai Garut dalam hal-hal yang besar, contoh lain adalah bagaimana kita juga mendorong Bupati dan Wakil Bupati yang mencanangkan program-program yang akan dilakukan oleh Kabupaten Garut. Kita sering dengar ya Pak, bahwa Garut itu yang didengar di pusat itu yang jelek-jeleknya saja. Bahkan dari data terakhir yang disampaikan adalah Garut sebagai kabupaten kedua termiskin di Jawa Barat. Dan ini sangat menyedihkan ya buat kita sebagai orang Garut. Kita harus ubah paradigma itu. Kita harus ubah kenyataannya supaya ke depan kita menjadikan kabupaten sebagai kabupaten yang maju dan sejahtera. Nah, bagaimana caranya? Tentunya seluruh masyarakat Garut, seluruh komponen masyarakat Garut, kita harus bersama-sama, bahu-membahu, mensinergikan seluruh potensi yang ada di Garut
baik itu dari kelompok birokrasi, dari kelompok politik, dari kelompok pengusaha, dari kelompok lembaga swadaya masyarakat, lembaga-lembaga pendidikan seperti DASUS, dan seluruh lapisan masyarakat Garut untuk kita betul-betul menuju Garut yang lebih baik. Setuju? Harapan saya juga sebagai orang Garut, saya ingin memberikan kontribusi yang positif bagaimana mewujudkan cita-cita kita bersama agar Garut menjadi kabupaten yang dihormati, disegani, dan juga berprestasi, meraih prestasi yang dilakukan secara bersama-sama. Saya sebagai anak bangsa merasa bersyukur atas segala apa yang sudah saya terima di dalam hidup ini, dan semua itu ingin saya kembalikan di dalam suatu pengabdian yang intinya adalah pengabdian kepada Tuhan, tetapi dilakukan secara nyata di dalam hidup ini. Saya ingin betul-betul melakukan karya nyata di dalam hidup ini yang sadar, terikat, dan mengakar di dalam masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Tuhan sudah memberikan saya begitu besar kelimpahan, ya. Saya diberikan kesempatan yang mungkin dalam bidang pendidikan, dalam bidang meniti karir, mulai sekolah di DASUS, pindah ke Bandung untuk sekolah SMA, sampai diterima di Universitas Padjadjaran. Setelah itu saya meniti karir dari pegawai bank, kemudian menjadi guru, kemudian menjadi pengusaha, dan tahun ini saya memutuskan bahwa saya ingin menjadi pejuang politik. Bukan politikus, tetapi saya ingin menjadi pejuang politik yang ingin memperjuangkan meraih kemerdekaan Indonesia jilid kedua yang betul-betul harus kita pertahankan. Kita semua harus meneguhkan bagaimana Indonesia sebagai bangsa yang besar, bahwa kemerdekaan itu setelah kita raih harus kita pertahankan, harus kita wujudkan menjadi pembangunan yang secara terus-menerus oleh seluruh anak bangsa. Dalam kesempatan ini yang juga dihubungkan dengan tahun 2014 sebagai tahun kebangsaan dan tahun politik, saya ingin mengajak warga Garut dan juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini untuk juga mewujudkan bagaimana kita cinta tanah air, yaitu dengan berpartisipasi di dalam pesta rakyat politik yang memang partisipasi kita melalui pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Ini merupakan bagian juga dari bagaimana kita mewujudkan mencintai tanah air, bangsa dan negara. Kita harus menggunakan hak suara, ya. Kalau kita bersepakat bahwa kita sebagai umat beragama menuju perubahan perbaikan itu adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kita, bukan hanya kepada negara dan bangsa, tetapi kepada Tuhan. Menuju kepada perbaikan harus dilakukan secara bersama-sama, tidak bisa hanya sebagai pemimpin saja. Kita sepakat tahun 2014 ini adalah tahun kebangsaan dan politik 2014. Marilah kita juga sebagai warga negara yang baik, warga Garut juga menggunakan kesempatan bagaimana kita terus mewujudkan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia melalui sebuah gerakan bersama-sama, yaitu gerakan Indonesia Raya. Salam Indonesia Raya. Terima kasih buat, mohon maaf Bapak Ibu Saudara.